Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Wahzar kullal hadri minal ihtimami bi amri rizki wa kun wasiqan bi wa'di rabbika wa taqaffulihi bika haitsu yaqulu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan takuti akan engkau, dan takuti akan bersengatan takut daripada risau dengan perkara rizki. Masih tentang perkara rizki. Di sini pengarang menjelaskan wahzar kullal hadri, dan takuti olehmu akan bersengatan takut daripada merasa risau dengan perkara rizki. Wa kun wazikan bi wa'di rabbika, dan jadilah engkau orang yang berpegang teguh dengan janji Tuhan engkau. Wa taqaffulihi, dan tanggungannya bika dengan engkau. Haitsu yaqulu ta'ala, sekira-kira Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah binatang melata di muka bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Wa anta min jumlatid dawab, dan engkau termasuk daripada jumlah yang di muka bumi itu. Fastaghil bima talaba minka minal amal lahu amma dhamina laka minar rizqi, maka bersibuklah olehmu dengan sesuatu yang Allah tuntut daripada engkau, daripada beramal baginya, daripada sesuatu yang Dia jamin bagi engkau daripada rizki. Maka sesungguhnya Tuhan engkau tidak melupakan engkau. Sampai situ semalam. Fastaghil bima talaba minka, maka bersibuklah engkau dengan sesuatu yang Allah tuntut daripada engkau, daripada beramal baginya. Jadi seorang murid hendaklah bersibuk pekerjaan sehari-harinya itu untuk beramal, karena yang Allah tuntut kepada seorang hamba itu di dalam dunia ini adalah beramal. Sibuk beramal, amma dhamina laka minar rizki fa inna maulaka la yansaka. Maka disuruh bersibuk untuk beramal. Daripada, kenapa? Karena beramal ini Allah menuntut. Dan jangan bersibuk daripada sesuatu yang dijamin Allah, yaitu masalah rizki. Urusan amal disuruh Allah, urusan rizki dijamin Allah semalam. Jadi kalau hendak bersibuk juga perkara rizki, jangan sampai bersibuk perkara rizki melalaikan daripada bersibuknya dengan amal. Jadi agama tidak melarang kita bekerja, agama tidak melarang kita berusaha untuk mencari rizki, asal yang pertama diutamakan adalah amal. Fa inna maulaka la yansaka, maka sesungguhnya Tuhan engkau tidak melupakan engkau. Wa qad akhbaraka,
anna rizqaka indah wa amaraka bitalabihi minhu bil ibadah. Dan sungguh Allah menghabarkan kepada engkau bahwasanya rizki engkau itu di sisinya. Wa amaraka bitalabihi minhu bil ibadah, dan Allah memerintahkan dengan mencari itu rizki, dengan menuntut itu rizki daripada Allah bil ibadah, dengan ibadah. Jadi Allah berfirman, ujar Allah Ta'ala, faftagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Mintalah oleh kalian di sisi Allah rizki, dan sembahlah oleh kalian akan Allah, dan bersyukurlah baginya. Jadi Allah menyuruh meminta rizki itu kepada Allah dengan ibadah. Ini asalnya kayak itu nang iyanya. Allah menyuruh kita meminta rizki kepada Allah itu dengan ibadah. Fabtaghu indallahi rizqa, tuntutlah di sisi Allah itu rizki, wa'buduhu, dan sembahlah Allah, washkuru lahu, dan bersyukurlah baginya. Amma tara subhanah yarzuqul kafirina bihi. Apa tidakkah kalian melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yarzuqul kafirina bihi, Allah memberi rizki orang-orang yang kafir dengannya. Orang-orang kafir itu diberi Allah rizki. Allazina ya'buduna ghairah, orang-orang yang menyembah selain Allah. Apa tidakkah kalian memperhatikan, melihat, memikirkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyembah selain Allah, Allah selalu memberi dia rizki. Afatarahu la yarzuqul mu'minina allazina la ya'buduna siwah. Apakah mungkin engkau melihat Allah tidak memberi rizki kepada orang mukmin yang mereka itu tidak menyembah selain Allah? Orang kafir diciptakan Allah juga, sama Allah yang menciptakan. Kemudian Allah beri rizki terus menerus padahal mereka kafir. Apakah kalian pernah melihat orang kafir yang tidak menyembah Allah itu tidak diberi rizki oleh Allah? Lalu apakah mungkin Allah tidak memberi rizki kepada orang-orang yang beriman, yang tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah? Ujar Imam Ghazali di dalam Minhajul Ambidin, orang kafir, anjing, babi itu ditanggung oleh Allah rizkinya, diberi makan oleh rizkinya, oleh Allah rizkinya itu ditanggung. Lalu apakah kita ini kalau beribadah kepada Allah terus menerus tidak laku di hadapan Allah hanya dengan sepotong roti? Kalau dijual di hadapan Allah, di hadirat Allah, apakah kita ini tidak laku hanya dengan harga sepotong roti? Kada mungkin. Orang kafir, binatang, orang fasik ditanggung Allah rizkinya. Lalu kita beribadah mempersembahkan diri kepada Allah, apakah mungkin kada berharga di sisi Allah hanya dengan sepotong roti? Makanya semalam ujar pengarang, jangan sampai kita risau dengan perkara rizki. Hendaklah kita menjadi orang yang kuat, orang yang yakin dengan janji Allah. Dan Allah menyuruh kita meminta rizki itu sebenarnya dengan ibadah. Beribadah kita.
kemudian diberi rizki, kemudian sesudah itu bersyukur kepada Allah. Orang yang kada beribadah kepada Allah diberi rizki, apalagi orang yang beribadah. Orang yang kafir kepada Allah diberi rizki, apalagi orang mukmin. Wa yarzuqul 'asina lahu wal mukhalifina li amrihi, dan Allah memberi rizki orang-orang yang maksiat baginya. Orangnya beriman juga, cuma maksiat. Sembahyang kada sembahyang, mabuk tiap hari, bezina, besaung ayam, macam-macam maksiat, tetap diberi Allah rizki. Wal mukhalifina li amrihi, dan orang-orang yang menyalahi bagi perintah Allah, Allah beri rizki. Aula yarzuqul muti'ina lahu al-muqsirina min zikrihi wa syukrih. Apa tidakkah Allah memberi rizki? Awala yarzuqul muti'in, apa tidakkah Allah memberi rizki orang-orang yang taat bagi Allah, orang-orang yang memperbanyak daripada zikir dan bersyukur kepadanya? Kada mungkin. Orang ahli maksiat diberi rizki, apalagi kita beribadah taat terus menerus. Nah, wa'lam annahu la haraja 'alaika fi talabi rizki bil harakati zahirah, dan ketahuilah olehmu bahwasanya la haraja, tidak mengapa atas engkau, fi rizki, pada menuntut itu rizki, bil harakati zahirah, dengan harakat, dengan gerakan yang zahir. Misal berdagang, kada mengapa. Bekerja di kantor, kada mengapa. Bertani. Wa'lam annahu la haraja 'alaika fi talabi rizki bil harakati zahirah, ketahuilah olehmu bahwasanya tidak mengapa atas engkau pada menuntut rizki itu dengan gerakan yang zahir. Kayak kita berusaha, itu gerakan zahir. Kan asalnya tadi Allah menyuruh kita meminta rizki kepada Allah itu dengan beribadah kepada Allah, itu sudah cukup sebenarnya. Karena orang kafir yang kada beribadah sekalipun diberi Allah rizki. Orang kafir yang kada menyembah Allah, orang yang fasik, ahli maksiat, tetap diberi Allah. Nah, jadi asalnya Allah menyuruh kita meminta rizki kepada Allah itu dengan ibadah. Tetapi tidak mengapa kita mencari rizki dengan gerakan yang zahir. Berusaha maksudnya, berdagang kah, bertani kah, jadi pegawai kah, kada mengapa. Ala wajhil ma'dzuni laka fihi syar'an, atas jalan yang diizinkan bagi engkau pada itu usaha, syar'an menurut syarat. Nah, cuma syaratnya atas jalan yang diizinkan menurut syarat. Dalam usaha itu usahanya halal. Dalam usahanya itu tidak mengerjakan yang diharamkan. Dalam usahanya itu tidak ketinggalan keperluan. Dalam usahanya itu tidak lalai dengan semua kewajiban. Kada mengapa inya berusaha. Wa innamal ba'su wal haraj fi adami sukunil qalbi wa ihtimamihi wa tirabihi wa mutaba'atihi li auhamihi. Dan hanya saja yang jahat dan dosa
fi adami sukunil qalbi, pada ketiadaan tentramnya hati dan risaunya hati dan bergejolaknya hati dan mengikuti hati li auhamihi, bagi sangka-sangkanya. Nang kada boleh itu menyangka-nyangka kada bagus kepada Allah. Misal kalau aku kada begawi diberi Allah rizki kakadakah, nah itu nang kada boleh. Misal amun aku kada berusaha diberi makanlah hari ini oleh Allah, bah kada kawa juga amun kada berusaha nih pasti kada diberi makan oleh Allah, nah itu nang kada boleh. Di zaman dahulu ada orang yang berbicara seperti itu. Ujarnya, kalau kita ini kada berusaha, kada mencari rizki, kada begawi, adalah rizki kita kira-kira. Nah, lalu turun ayat, Allah berfirman, "Fa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mislama annakum tantikun." Ujar Tuhan, "Fa rabbis samai wal ard," demi Tuhan langit dan bumi. Jadi ujar malaikat, kasihan sekali orang yang membuat Allah Ta'ala bersumpah. Kan Tuhan bersumpah tuh karena disangka-sangka Tuhan. Ujarnya, kalau kita kada begawi, kada berusaha, adalah rezeki kita. Lalu ujar Tuhan, demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaqqun mislama annakum tantikun. Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya rizki engkau itu ada seperti apa yang engkau tuturkan. Jadi berusaha silahkan, mencari rizki silahkan, dengan syarat atas jalan yang diizinkan oleh syara, yang diizinkan oleh agama. Yang kedua, jangan menyangka-nyangka dengan Allah. Kenapa jadi berusaha? Karena amunnya kada berusaha bisa kada diberi Allah rezeki. Nah, jangan bersangkaan kayak itu. Ada orang kenapa inya berusaha? Karena sangkaannya seperti itu. Kalau aku kada berusaha, kada diberi Allah rezeki. Nah, ini nang kada boleh. Jadi silahkan berusaha. Agama menyuruh berusaha, berikhtiar. Nabi kita pun mencontohkannya, Nabi berdagang berikhtiar. Cuman ikhtiar itu kadang memberi bekas. Ingati, artinya hasil dari usaha kita itu tetap hak mutlak milik Allah. Usaha kadang memberi bekas, nang memberi rezeki tetap Allah, bukan usaha kita itu. Nah, jadi jangan sampai dorongan kita berusaha gara-gara menyangka-nyangka kada baik dengan Allah tadi. Kenapa kamu berusaha? Amun aku kada berusaha bisa kada diberi Allah rezeki. Nah, itu nang kada boleh. La haraja 'alaika fi talabi rizqi bil harakati dhahirah 'ala wajhil ma'zuni laka fihi syarhan. Wa innamal ba'su wal haraj fi adami sukunil qalbi wa ihtimamihi wa tirabihi wa mutaba'atihi li awhamihi. Wa mimma yadullu ala harabil qalbi ihtimamul insan bima yahtaju ilaihi fi waqtin lam yakhruj minal adam kal yaumil muqbil wasyahril ati. Dan di antara sesuatu yang menunjukkan atas rubuhnya hati, yaitu menyangka-nyangka atau risaunya manusia dengan apa-apa yang dia berhajat kepadanya, fi waqtin lam yakhruj minal adam, pada waktu yang tidak keluar daripada ketiadaan, kal yaumil muqbil, seperti hari akan datang, wasyahril ati, dan bulan akan datang. Ini contoh
tanda hati seseorang itu rubuh, hati seseorang itu risau terhadap rezeki. Tanda hati orang itu rubuh, risaunya dia dengan sesuatu yang ia berhajat kepadanya pada waktu, misal kal yaumil mukbil, seperti hari akan datang. Misal kayak ini, ujarnya, nih aku nih menabung gasan tuha kaina, amun aku kada berusaha uyah ini tuha kaina kayak apa rizkiku. Nah itu termasuk juga itu rubuh hatinya. Tuhannya sekarang dengan Tuhan kita ketika tuha itu sama, yaitu Allah. Nah, kebanyakannya kan kayak itu, amun aku kada uyah ini nang berusaha tuha kayaknya siapa nang menjamin aku, siapa nang memberi aku rezeki, itu pun termasuk rubuh. Wasyahril ati, dan bulan akan datang, bulan kaina kayak apa. Nah, bulan kaina ini risau ngarannya kita, kayak apa aku mau ngkusi anak, amun aku kada berusaha nih kaina, risau kita. Padahal tetap aja berusaha, cuman alasan berusaha jangan sampai gara-gara risau tersebut. Silahkan berusaha, cuma jangan alasan kita berusaha karena takutan dengan jaminan Allah itu. Semut di dalam botol dimasukkan oleh Nabi Sulaiman. Samut dimasukkan ke dalam apa? Tuplis. Ujar Nabi Sulaiman, wahai samut, biasanya 1 tahun itu rizki engkau diberi Allah berapa banyaknya? Nah, ujar samut, kira-kira seperti seputung roti. Seputung roti. Ujar Nabi Sulaiman, sekarang aku menjamin engkau setahunan. Lalu dimasukkanlah semut tadi ke dalam tuplis, dibuati roti oleh Nabi Sulaiman sebiji. Kan tadi rizkinya biasanya ujar semut setahun itu seperti roti yang besar itu setahunan. Akhirnya dikurung setahun. Ketika setahun diperiksa oleh Nabi Sulaiman, roti tadi cuma separuh dimakan semut. Ujar Nabi Sulaiman, wahai semut, kenapa separuhannya dimakan? Semalam engkau berkisah setahun itu engkau rizki engkau itu seputung roti. Ini kenapa separuh aja engkau makan? Ujar semut, waktu itu Allah yang menjamin aku, dan aku yakin Allah tidak akan pernah lupa kepadaku. Sekarang karena engkau yang menjamin aku, maka aku makan separuh aja. Aku takut kalau engkau lupa dengan aku, ujar semut. Jadi semut itu tawakalnya kepada Allah luar biasa. Ketika Nabi Sulaiman yang menjamin, semut kada percaya lagi. Ujar semut, kalau Allah nang menjamin, aku tetap kumakan sebijian itu. Cuma karena ikam nang menjamin, wahai Nabi Sulaiman, kumakan separuh aja. Aku takutan ikam kada ingat tuh aku. Nah, walhasil kita disuruh berusaha, silahkan, tetapi jangan sampai alasan kita berusaha itu karena risau dengan jaminan Allah. Menaku kada berusaha, siapa nang? Nah, itu yakin dengan Allah, yakin juga dengan usaha. Beriman dengan Allah, beriman juga dengan usaha ngarannya. Apalagi memadahi anak. Ayo, lakasi begawi. Bujurai rezeki itu Allah nang memberi. Rezeki itu Allah nang memberi. Tapi mun ikam kada begawi, datang di mana? Amun ikam kada begawi, kada bacangan ada itu rezeki.
Nah ini menyuruh beriman dengan Allah, menyuruh juga beriman dengan usaha. Ayo begawi, bujur rezeki itu dari Allah. Tapi amun ikam kada begawi, datang di mana? Amun ikam kada begawi, kada pacangan ada. Nah ini menyuruh anak syirik ngarannya. Seharusnya ayolah kasih begawi, ingat situ aja habis kisah. Atau ayo begawi lah kasih nabi aja begawi. Nah, niatkan dalam begawi itu ikam dapat pahala kayak namun begawi, karena jar nabi barang siapa berusaha dengan niat menafkahi anak dan istri, niat menafkahi anak istri, dia nanti dihalau pada hari kiamat dengan wajah yang bercahaya seperti bulan purnama. Jadi usaha ikhtiar kita tuh supaya memberikan kita pahala itu. Jangan ayo begawi, mun kada begawi kamu kada dapat rezeki. Nah ini menyuruh anak percaya wan Tuhan, menyuruh juga percaya wan gawian. Amun kada begawi kan kada ada rezeki. Tadi menyuruh Tuhan yang memberi rezeki ujarnya. Tapi amun kamu kada begawi, nah berarti menganggap gawian ini memberi bekas. Usaha itu kada memberi bekas. Yang memberi bekas itu hanya Allah. Makanya orang yang belajar sifat 20 itu dia memiliki dua. Allah ta'sira li syai'in minal kainat bi quwwatihi, Allah ta'sira li syai'in minal kainat bi tab'ihi. Tidak memberi bekas sekalian alam ini dengan kekuatannya. Kada memberi bekas. Termasuk usaha, ikhtiar. Jadi yang memberi rezeki siapa? Allah. Usaha itu sekedar ikhtiar aja, bila kada sesuai dengan kehendak Allah kada akan ada itu rezeki. Misalnya berusaha apakah tapi kada sesuai, kada akan terjadi. Jadi usaha kada memberi bekas. Misal menyuruh anak, ayo kita berusaha nak, karena nabi kita pun berusaha juga. Dan dari usaha situ engkau niatkan banyak-banyak niat yang baik, sehingga dalam setiap titis keringat engkau itu dapat pahala. Kayak itu. Jangan maulah anak nih ragu on Tuhan jadinya. Ayo berusaha, bujurai rezeki dari Allah. Tapi mau kamu kada begawi, kada bacakan ada. Nah, itu menyuruh yakin awan Allah, menyuruh yakin awan usaha. Kada boleh itu. Jadi silahkan berusaha, dan agama tidak melarang orang berusaha, asal usaha dengan jalan yang diizinkan oleh syara. Yang kedua, bukan karena risau dengan rezeki sehingga kita berusaha itu. Alasannya jangan itu. Kenapa kamu berusaha? Menaku kada berusaha kayak apa? Rezekiku ada juga kah? Nah itu ragu-ragu pun Tuhan ngarannya. Nah, wa qauluhu, dan perkataannya idza nafiza hadza famin aina yaji'u ghairuh. Apabila ini sudah habis, apabila ini sudah kada ada lagi, famin aina yaji'u ghairuh, maka dari mana datang nang lainnya. Ini risau hari esok, risaunya amun ini habis esok kayak apa. Nah itu sudah risau itu. Apalagi nang berbulan-bulan itu. Duitnya ada nih, namun nih habis kayak apa bulan gaina. Nah tuh kada yakin on Tuhan, sudah itu rubuh sudah hatinya. Izan nafiza, apabila ini habis, pamin izan nafiza haja pamin aina yaji'u ghairuh. Apabila ini habis, datang di mana kayak yang lain. Isuk kayak apa? Atau minggu kaina kayak apa? Maginannya minggu kaina. Wa idza lam yaji'ir rizqu min hadzal wajhi famin aina wajhi yati. Dan apabila tidak datang rezeki dari jalan ini, maka dari jalan mana datangnya? Nah itu termasuk juga.
aku berdagang nih nah. Umurnya dalam berdagang nih ada rezeki juga. Dari mana rezeki itu? Itu ragu-ragu juga ngarannya. Bahwa Rabbi sama'i wal ard innahu lahaqqun mislama annakum tantikun. Demi Tuhan langit dan bumi, ujar Allah, rizki kamu itu ada seperti apa yang kau katakan. Syekh Abu Husain An-Nuri, panjang sih. Abu Husain An-Nuri ini seorang wali Allah. Mendengar ada hatib. Hatib itu suara, orangnya ada dah. Ujarnya, wahai Abu Husain An-Nuri, umur engkau ini masih 15 tahun lagi. Engkau hendak kami beri rizki dengan sebab atau tanpa sebab? Ujar Abu Husain An-Nuri, kada usah pakai sebab lagi sudah. Kalau makan kan mengunyah, lapah aja sidin mengunyah. Nang penting hidup aja aku sampai 15 tahun sisa umurku. Kada usah pakai sebab. Akhirnya sidin makan kada, lagi minum kada, apa kada, dan hidup sampai 15 tahun. Jadi Allah bisa memberi rizki dengan sebab dan bisa tanpa sebab sama sekali, bahkan tanpa makan sama sekali. Kalau kita kan tanpa sebab rezekinya datang. Tanpa sebab begawi diberi orang duit, misal itu sebab orang beri. Ada sidin ini tanpa sebab sama sekali. Artinya hidup 15 tahun sisa umur sidin tanpa makan dan tanpa minum. Jadi makan kada, minum kada, 15 tahun sisa umur sidin hidup. Nah itu karamat Abu Husain An-Nuri. Ujar hatib itu suara ada, wahai Abu Husain, umur engkau ini ada tersisa 15 tahun lagi. Engkau hendak kami beri rizki dengan sebab atau tanpa sebab? Ujar sidin kada usah pakai sebab lagi. Makan mengunyah lapah aja sidin. Bahkan orang-orang dahulu itu ada, ini orang-orang yang ahli dan ibadah. Ada orang-orang yang kada mau makan roti, akan tetapi tepungnya langsung ditelan. Orang dahulu menjaga waktu. Lalu ditanya, ini di dalam syarah Ainiyah diceritakan, kenapa pian kada makan roti, tepungnya aja langsung ditelan? Karena ujar sidin, dalam mengunyah satu potong roti itu menghilangkan waktuku membaca Al-Quran 50 ayat. Ini orang nang bujur-bujur memanfaatkan waktu untuk ibadah. Jadi kada mau sidin makan roti, tepungnya jadi telan. Karena ujar sidin dalam mengunyah roti itu, sepotong roti itu menghilangkan waktuku membaca Al-Quran 50 ayat. Nah Abu Husain An-Nuri sama. Ujar sidin mengunyah lapah, ini lapah, sudah kada usah pakai sebab. Artinya sidin hidup 15 tahun kada makan, kada minum. Kita kada usah kayak itu. Cukup yakin aja jaminan Allah sudah. Jangan sampai kita syirik dengan sabab. Jangan sampai kita berpegang kepada sabab. Jangan sampai kita seperti yang diceritakan di zaman Abu Yazid Al-Bustami, orang-orang yang dikuburkan tetapi kepala mereka dipalingkan dari arah kiblat hanya gara-gara ragu terhadap jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada cerita semalam pencuri kain kapan bertobat di hadapan Abu Yazid Al-Bustami. Dia membongkar 100 kain kapan orang muslim, cuma 2 yang masih wajahnya mengarah ke arah kiblat. Ujarnya, kenapa itu wahai Syekh Abu Yazid? Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini wali kutub. Ujar sidin, itu gara-gara mereka ragu-ragu kepada Allah dalam urusan rezeki. Cuma ingati, bukan kita menyuruh kada berusaha, kada. Bukan. Kita tetap
dalam agama tuh kada dilarang berusaha, cuman alasan berusaha tadi bukan karena ragu-ragu dengan rizki nang dijamin Allah. Wa amma tajarrudu anil asbab wa dukhulu fiha fahuma maqamani yuqimullah fihima. Dan adapun tajarrud anil asbab, orang yang bersendiri bersunyi daripada sabab, orang nang kada begawi lagi. Ada kan orang yang berada di makam tajrid ngarannya. Wa amma tajarrud anil asbab, dan adapun bersendiri daripada sebab artinya kada berusahaan lagi. Waduhulu fiha, dan masuk pada itu sebab, fahuma makamani, maka keduanya ini dua makam. Jadi keduanya ini bisa ada orang tanpa sebab, ada orang melalui sebab. Ada orang makam tajrid, ada orang makam asbab. Keduanya ini merupakan makam. Yuqimullah fihima, Allah tempatkan orang itu pada dua makam. Ada orang memang makam tajrid kada berusahaan dicukupi Allah, makam tajrid ngarannya. Ada orang makam asbab berusaha dan melalui usahanya Allah memberi rezeki, makam asbab ngarannya. Nah, ini keduanya ini makam. Lalu kita di mana? Apakah kita ini makam asbab? Apakah kita ini pantasnya di makam tajrid? Nah, faman uqima fit tajarrud, maka barang siapa ditempatkan Allah pada makam tajrid, kada berusahaan lagi tapi dicukupi Allah, fa'alaihi biquwwatil yakin, maka atasnya dengan kekuatan keyakinan, wasi'ati sadri, dan luasnya hati, wa mulazamatil ibadah, dan selalu mengekali ibadah. Kalau orang tuh diberi Allah berada di makam tajrid, maka orang ini kuat keyakinannya, kemudian luas dadanya. Tahu arti luas dadanya? Kada kepingin dengan apa nang ada di tangan orang. Kenapa maulah kita kada tahan di makam tajrid? Saraba dikehendaki, hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, kada akan bisa berada di makam tajrid. Kemudian terus menerus beribadah. Amun makam tajrid cuma kada beribadah, menonton TV, HP, baik berusaha itu. Jadi makam tajrid ini orang tuh hendaklah kuat keyakinan, kemudian hatinya luas, kada tapi mahandaki apa nang ada, ampun orang, dan sabar dengan apa nang diberi Allah, merasa cukup. Kemudian lagi inya gunakan waktunya hanya untuk beribadah. Nah, itu makam tajrid. Apabila orang diletakkan Allah di makam tajrid, hendaklah seperti itu. Amunnya hati pengapinginan lawan ampun orang, baik berusaha itu, baik di makam asbab aja, atau kada beribadah juga di rumah, baik berusaha. Banyak niat-niat nang baik dalam usaha itu mendapatkan pahala. Waman uqima fil asbab, dan barang siapa ditempatkan Allah di makam asbab, artinya mana orang ini berusaha baru diberi Allah rizki melalui usahanya. Allah juga nang memberi rizki, sebab itu cuma perantara. Nah, ini makam asbab. Orang nang berdagang, orang nang pegawai, orang nang betani, orang nang nelayan, itu makam asbab tuh. Fa'alaihi bitaqwallah bisababihi, maka atasnya hendaklah takwa kepada Allah dengan sababnya tadi. Pedagang harus takwa dalam berdagang, pegawai harus takwa dalam menjadi pegawai.
Petani harus takwa dalam ketika ia jadi petani. Bila orang ditempatkan di makam asbab, maka hendaklah ia tetap bertakwa kepada Allah di dalam sebab yang ia jalani. Ini jadi pejabat. Melalui jabatannya dia mendapatkan rezeki, maka hendaklah ia takwa kepada Allah dalam jabatannya. Nah, itu makam asbab. Wabil i'timad Allah dunah, dan dengan benar-benar berpegang kepada Allah dunah, bukan selainnya. Artinya tetap berpegangnya kepada Allah. Meskipun sabab tadi ada, cuma tetap Allah yang memberi. Sabab cuma perantara. Wal yahzar minal istighal bihi an ta'ati rabbih wa qad taridu 'alal murid khawatirun bi amri rizqi wa fi mura'atil khalqi wa bi ghairi dzalik. Dan hendaklah dia menghindari minal istighal bihi, daripada bersibuk dengan asbab, antaati rabbihi, daripada mentaati Tuhannya. Sibuk awan gawian awan Tuhan kada taat lagi, nah ini nang kada boleh. Selama inya taat saja, silahkan aja. Jadi pegawai, jadi pejabat, jadi petani, jadi pedagang, cuma jabatannya, sawahnya, tokonya itu kadang ulahnya lalai terhadap Allah, silahkan aja, bahkan banyak pahalanya. Jadi ada beberapa ciri apakah kita ini berada di makam asbab yang cocoknya atau berada di makam tajrid yang cocoknya. Karena keduanya ini bila kada pas tempatnya kada baik. Bila kada pas tempatnya, kita seharusnya di makam tajrid ke makam asbab, atau kita di makam asbab berpindah ke makam tajrid, kada cocok. Nah, di dalam hikam Imam Ibnu Athaillah ujar sidin, iradatu kat tajrid ma'a ikamatilah alaika bil asbab. Engkau menghendaki di makam tajrid sementara Allah menempatkan engkau di makam asbab, inhitat min himmatil aliyah, itu gugur dari himmah yang tinggi. Adapun sebaliknya, iradatuka asbab apa? Iradatuka tajrid, engkau menghendaki tajrid nih, ma'a ikamatillah alaikal asbab, beserta Allah mendirikan engkau di makam asbab, itu syahwatun khafiyah, ada syahwat yang tersembunyi. Orang ini berusaha baik, ditempatkan Allah di makam asbab. Dalam usahanya kau mencukupi, dalam usahanya lebihan, dalam usahanya kada terganggu ibadah, dalam usahanya bisa membantu orang lain, walhasil usahanya ini baik. Baampihnya berusaha, aku hendak makam tajrid saja lagi. Nah, ini ngarannya syahwatun khafiyah, ada syahwat yang tersembunyi. Karena Allah bila seperti itu, ini tanda Allah menempatkan orang ini cocok di makam asbab. Kenapa kada cocok? Usaha mencukupi, anak bini kau memberi makani, dalam usahanya berlebihan sehingga kau membantu agama, membantu fakir miskin, dalam usahanya berlebihan kau haji, kau umrah, berzakat tiap tahun, dalam usaha kada mengganggu ibadah, dalam usaha kada bercampur dengan orang-orang ahli maksiat, hendak ampih berusaha. Ini ada syahwat yang tersembunyi. Sedangkan sebaliknya, orang ini ditempatkan Allah di makam tajrid, di makam tajrid, lalu inya hendak ke makam asbab. Nah, itu inhitat an himmatil aliyah, itu jatuh dari himmah yang
tinggi ke tempat nang rendah. Sampai kan? Jadi ujar ulama, ada ciri-ciri Allah menempatkan orang itu di makam asbab. Pertama, husulul kifayah wal muwasa'ah. Husulul kifayah wal muwasati lil fuqara wal masakin. Orang itu hasil kecukupan dalam usahanya dan bisa membantu fakir miskin. Berusaha, maju usahanya. Yang kedua, la yulhihil asbab an zikrillah. Usahanya tadi tidak melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Yang ketiga, la yajurruhul asbab ila ma haramahullah. Usaha tadi tidak menariknya kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Kemudian usahanya muasyaratul abrar, bergaul dengan orang-orang baik. Kemudian lagi mujanabatul asrar, dalam usahanya jauh dengan orang-orang jahat. Kemudian dalam usahanya husulu niyati sholihah, hasil niat-niat nang baik. Faidza wajada madzukira, maka apabila dia memperdapati yang disebutkan tadi, falayantakilu ila tajrid, maka jangan berpindah ia ke makam tajrid. Ila bi amri syaikhihi, kecuali gurunya nang menyuruh. Ujar guru murabbinya ikam ampih aja berusaha ke makam tajrid. Nah, itu ada bapak guru nang menyuruh. Tapi kalau diperdapatinya ciri-ciri seperti tadi, jangan ampih berusaha. Berarti Allah menghendaki dia cocok di makam usaha. Apa tadi? Husulul kifayah, usahanya mencukupi. Bahkan muasatul lil fuqara wal masakin, kawa membantu fakir miskin. Kemudian layul hihil asbab an zikrillah, usaha tadi tidak melalaikan daripada zikir kepada Allah. Kemudian lagi layajuruhul asbab, usaha tadi tidak menarik dia ila maharamahullah, kepada sesuatu yang diharamkan. Dalam usaha bergaul dengan orang-orang baik, dalam usaha tadi hasil niat-niat yang baik. Apabila dia perdapati semacam itu, jangan berpindah, jangan berampih berusaha. Nah, kemudian apa ciri kita disuruh berada di makam tajrid? Kan usaha-usahaan lagi. Pertama, orang itu yassara lakal kifayah, Allah mudahkan bagi engkau kecukupan. Ada berusahaan, ada aja rezeki. Sarang walid kah? Atau ada saham kah? Artinya kada berusahaan apa-apa, ada aja rezeki, diberi orang kah terus. Ada yang menjamin kah? Yassara lakal kifayah, Allah mudahkan bagi engkau kecukupan. Kada begawian ada aja duit. Kemudian ja'ala nafsaka mutmainnah inda adami husuliha, Allah jadikan hati engkau itu tentram ketika ketiadaan hasil. Kadada berduit hati tentram-tentram majanya. Nah, ini kawan makam tajrid, omong kada berduit hati gelisah, ini jangan makam tajrid, baik usaha nih kan. Kemudian ada mutama lima fi aidinas, tidak tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia. Amun pahandakan apa nang di tangan orang,
kada kau makam tajrid nih tuh. Apalagi paintaan. Jangan hendak makam tajrid, baik pedagang, tuan guru, ke paintaan misal, apa-apa pun orang dikehendaki, baik berusaha. Siapakah bila menghendaki apa yang ada di tangan orang tuh baik pedagang nih tuh, baik pedagang, baik berusaha. Mengharap dari dakwah misal duit, baik berusaha nih tuh. Ada mutama lima fi aidinas, tidak tamak dengan apa yang ada di tangan manusia. Kawa makam tajridnya, hati kadada biasa-biasa aja. Apakah melihat orang biasa-biasa aja, kada silau matanya. Kemudian safa'u waqtika bil istighal ala ibadatillah. Bersih waktu engkau itu atas bersibuk dengan beribadah kepada Allah. Artinya nang kada begawe tadi, kada berusaha tadi, murni ia gunakan untuk beribadah. Amun nang kada beribadah juga baik berusaha aja. Aku di makam tajrid saja kada berusahaan, cuman gawian nih ke situ, mengontrol orang berjalan ke situ. Nang kada kakaruan tuh gawian nih baik berusaha ini. Jelas lah. Jadi di mana tempat kita? Bila tempat kita kada cocok lagi makam asbab, berpindah ke tajrid. Misal usaha nih kada mencukupi, kada kau menafkah untuk menafkahi diri sendiri, ini kada awal. Kada mencukupi. Ada usaha nang mencukupi, tagawi nang haram. Ada usaha nih cukup nih, mau ngkusi kawa, cuman usahanya haram. Bila berusaha ini bangkrut terus. Nah, itu salah satu tanda berpindah aja ke makam tajrid sudah. Namun begawi ini bangkrut. Ada nang baik cuma haram, kakawanan orang nang kada bagus, pindah aja ke makam tajrid, ampih berusaha. Lah kayak rezeki, bila Allah menempatkan kita di makam tajrid, berarti Allah bertanggung jawab. Yalah, kada mungkin Allah kada bertanggung jawab. Pasti Allah bertanggung jawab, karena nang mengarahkan kita ke makam tajrid ini Allah. Namun nang baik aja tadi jangan nampih ini tuh jualan nampih. Sampai Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.